wabarakatuh. Nama saya Rianto Agung Gumelar, NIM 17104165555. Kali ini saya akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi. Nomor 1, manajemen operasional sebagai bentuk pengelolaan penyeluruh dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, mesin, peralatan, dan bahan mentah atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk, barang, dan jasa yang lazim diperdagangkan. 2. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek, yaitu perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. 2. Sistem pengendalian produksi meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. 3. Sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi, produksi atas dasar pesanan, mass production. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, controlling, manajemen proses. Nomor 3, barang merupakan produk dengan wujud fisik yang menjadikannya bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan dapat diperlakukan fisik lainnya. Sedangkan jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak atau penjual ke pihak lain atau pembeli tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak. Nomor 4, desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Manajemen atau organisasi. Jadi, jika Anda memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk Anda sudah siap. Begitu juga Anda juga harus paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan sumber daya manusia, berapa biayanya, dan alur kerja seperti apa. Ini menandakan adalah bisnis awal yang solid, memaksimalkan efisiensi operasi Anda. Improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai, kualitas dan kapasitas yang telah dicapai, atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk dalam manajemen risiko. Nomor 5, perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada keputusan perancangan. 2, kualitas. Ekspektasi pelanggan terhadap kualitas harus ditetapkan. Peraturan dan prosedur dibakukan untuk mengidentifikasi serta mencapai standar kualitas tersebut. 3, perancangan proses dan kapasitas. Keputusan proses yang diambil membuat manajemen mengambil komitmen dalam teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia, dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen, pengeluaran, dan modal ini akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. 4, pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi, manufaktur, dan jasa menentukan kesuksesan perusahaan. 5, perancangan tata letak, aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, tingkat karyawan, kepuasan teknologi, dan kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. 6, sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan bagian dari integral dan mahal dari keseluruhan rancangan sistem. Karenanya, kualitas lingkungan kerja diberikan, bakat,
dan keahlian yang dibutuhkan dan upah yang harus ditentukan dengan jelas. 7. Manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. 8. Persediaan. Keputusan persediaan dapat dioptimalkan hanya jika pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber daya manusia dipertimbangkan. 9. Penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus dikembangkan. 10. Pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat kehandalan dan stabilitas yang diinginkan. Nomor 6. 1. MO adalah suatu dari 3 fungsi utama dari setiap organisasi dan hubungan secara utuh dan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi memasarkan atau menjual, membiayai atau mencatat laba rugi dan memproduksi atau mengoperasikan, maka sangat penting untuk mengetahui sebagaimana aktivitas MO berjalan. Kedua, kita mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Fungsi produksi adalah bagian dari masyarakat yang menciptakan produk yang kita gunakan. Ketiga, kita mempelajari MO untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Dengan memahami apa saja yang dilakukan oleh manajer, kita dapat membangun keahlian yang dibutuhkan untuk dapat menjadi seorang manajer seperti itu. Hal ini akan membantu untuk menjelajahi kesempatan kerja yang banyak menggiurkan di bidang MO. Keempat, kita mempelajari MO karena bagian ini merupakan bagian yang paling banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Sebagian besar pengeluaran perusahaan digunakan untuk fungsi MO. Walaupun demikian, MO memberikan peluang untuk meningkatkan keuntungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Nomor 7, bersaing dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi, diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak ada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat berupa produk yang luas, fitur produk, atau pelayanan produk seperti lokasi distribusi produk, delivery produk atau jasa, reparasi. Bersaing dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar, dalam hal ini inovasi rancangan dan fluktuasi jumlah produksi. Respon handal dapat dilakukan dengan penjadwalan yang handal dan hasilnya ditunjukkan kepada konsumen sehingga konsumen akan percaya pada kemampuan perusahaan. Respon cepat dapat berupa kecepatan dalam pengiriman produk ke konsumen atau kecepatan pengembangan produk. Nomor 8, strategi operasi merupakan komitmen terhadap seluruh kegiatan yang direncanakan ataupun yang ada di dalam lingkup perusahaan ini. Kegiatan yang dilaksanakan di sini memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada secara maksimal dan melakukan proses informasi mencapai destinasi kompetens serta tujuan operasi perusahaan. Pengertian secara umum tersebut menunjukkan jika operasi sangat dibutuhkan dalam perusahaan jauh sebelum melakukan proses operasi. Tanpa adanya komitmen terhadap rencana yang sudah disusun, tentu akan menjadi sebuah kemustahilan untuk mencapai operasional perusahaan.
Pada nomor 9, mahasiswa diminta untuk melihat link video yang sudah disertakan di YouTube. Untuk bagian A, video 1 berjudul Indonesia X ITS 101 Supply Chain Management Intro Video. Untuk video 2, Nyoman Pujawan Supply Chain Strategy and Performance. Bagian B, Profesor Nyoman Pujawan PhD CSCP, Guru Besar Bidang Supply Chain Engineering dari ITS. Bagian C, Supply Chain Management adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Bagian D, untuk proses produksi maupun pendistribusian barang atau jasa dihasilkan oleh sebuah perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Bagian E, strategi menentukan unggul tidaknya perusahaan dalam pesaing. Pesaing pasar membuat perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis. Variasi produk yang banyak akan menciptakan kesulitan dalam produksi, penyimpanan, dan distribusi. Yang bagian F, yang pertama, pentingnya supply chain strategi. Yang kedua, karakteristik produk. Yang ketiga, pilihan strategi, efisien dan responsif. Yang keempat, decoupling point. Yang kelima, postponement dan atau penundaan diferensiasi produk. Baik, demikian jawaban dari UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.